Menggemparkan dunia, Prancis mengungkapkan dua tujuan asli saat Indonesia memborong 42 unit Rafale. Pemerintah Prancis mengungkapkan dua tujuan utama Indonesia saat memutuskan untuk membeli 42 pesawat tempur Rafale dalam kesepakatan besar yang diumumkan bulan lalu. Pembelian ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat angkatan udaranya dan meningkatkan kemampuan pertahanan nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Asia Tenggara. Tujuan pertama Indonesia dalam membeli Rafale adalah untuk memperkuat kemampuan pertahanan nasional. Pesawat tempur Rafale yang dikenal dengan teknologi canggih dan kemampuan tempurnya yang luar biasa akan memberikan peningkatan signifikan bagi TNI Angkatan Udara atau yang dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa pengadaan pesawat ini adalah langkah strategis untuk memastikan kesiapan dan kemampuan pertahanan. Pengadaan Rafale ini adalah bagian dari upaya kita untuk modernisasi alutsista dan peningkatan kemampuan pertahanan. Rafale dengan teknologi terdepan akan meningkatkan daya tangkal dan kesiapan tempur kita. Tujuan kedua adalah untuk meningkatkan kerjasama internasional antara Indonesia dan Prancis. Kesepakatan ini tidak hanya mencakup pembelian pesawat tempur tetapi juga melibatkan transfer teknologi dan pelatihan bagi personel TNI Angkatan Udara. Kerjasama ini diharapkan dapat mempererat hubungan kedua negara dan membuka peluang lebih besar untuk kolaborasi di bidang pertahanan dan keamanan. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa kesepakatan ini merupakan bukti kuatnya hubungan bilateral antara Prancis dan Indonesia. Kami bangga dapat bekerja sama dengan Indonesia dalam upaya memperkuat pertahanan mereka. Kesepakatan ini juga menunjukkan komitmen kami untuk terus menjalin hubungan yang erat dan saling menguntungkan. Langkah Indonesia untuk meningkatkan kemampuan militernya ini datang di tengah ketegangan yang meningkat di kawasan Laut Cina Selatan, di mana berbagai negara terlibat dalam klaim teritorial. Dengan adanya Rafale, Indonesia berharap dapat meningkatkan daya tawar dan kesiapan militernya dalam menghadapi situasi yang semakin kompleks di kawasan tersebut. Pembelian 42 Rafale oleh Indonesia menandai salah satu transaksi pertahanan terbesar yang pernah dilakukan oleh negara tersebut. Dengan penguatan angkatan udara dan peningkatan kerjasama internasional, Indonesia berusaha untuk memastikan keamanan dan stabilitas regional serta melindungi kepentingan nasionalnya di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang. Tanggapan positif datang dari berbagai pihak di dalam negeri, termasuk para pengamat militer dan para pejabat TNI. Bahkan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, menyambut baik langkah ini dan menekankan pentingnya modernisasi alutsista untuk menjaga kedaulatan negara. Rafale adalah pesawat tempur dengan kemampuan yang sudah terbukti di berbagai operasi militer. Dengan kehadirannya, kita akan memiliki daya tempur yang lebih baik dan dapat memberikan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap. Sementara itu, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri berpendapat bahwa pembelian ini tidak hanya tentang peningkatan kekuatan militer, tetapi juga tentang transfer teknologi yang dapat membawa manfaat jangka panjang bagi Indonesia. Transfer teknologi adalah elemen kunci dalam kesepakatan ini. Dengan adanya alih teknologi, Indonesia dapat mengembangkan kemampuan industri pertahanannya sendiri, yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan ekonomi dan strategis bagi negara kita. Dalam proses pengadaan ini, Indonesia tidak hanya menerima pesawat tempur, tetapi juga paket lengkap yang mencakup pelatihan untuk pilot dan teknisi, serta dukungan pemeliharaan. Para pilot TNI Angkatan Udara dijadwalkan akan menjalani pelatihan intensif di Prancis untuk menguasai pengoperasian Rafale, yang dikenal dengan kompleksitas teknologinya. Kami akan memastikan bahwa para pilot dan teknisi kami mendapatkan pelatihan terbaik untuk mengoperasikan dan merawat Rafale. Ini adalah bagian dari investasi jangka panjang kita untuk memiliki angkatan udara yang kuat dan modern. Dengan kesepakatan ini juga diharapkan memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia, terutama dalam sektor industri pertahanan. Dengan adanya komponen transfer teknologi, diharapkan industri dalam negeri dapat berperan lebih aktif dalam mendukung operasional dan beberapa perusahaan pertahanan nasional seperti PT Dirgantara Indonesia diperkirakan akan mendapatkan manfaat dari kolaborasi ini.
baik dalam bentuk pekerjaan baru maupun peningkatan kapasitas teknis dan produksi. Bahkan dengan pembelian Rafale oleh Indonesia juga mendapat perhatian dari komunitas internasional. Beberapa negara tetangga di Asia Tenggara melihat langkah ini sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia serius dalam memperkuat pertahanannya di tengah situasi geopolitik yang dinamis. Reaksi publik di Indonesia terhadap pembelian Rafale ini beragam. Sebagian besar masyarakat menyambut baik langkah ini, menganggapnya sebagai langkah maju yang penting dalam memperkuat pertahanan nasional. Namun, ada juga yang menyuarakan kekhawatiran tentang biaya besar yang harus dikeluarkan untuk pengadaan pesawat tempur tersebut. Namun, saya juga berharap pemerintah transparan tentang pembiayaan dan dampak ekonomi dari kesepakatan ini. Menyikapi berbagai tanggapan dari masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menjamin bahwa proses pengadaan Rafale dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh proses telah melalui kajian mendalam dan negosiasi yang ketat untuk memastikan bahwa Indonesia mendapatkan kesepakatan terbaik. Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah untuk kepentingan dan keamanan nasional kita. Seluruh proses ini dilakukan dengan penuh transparansi, dan kami siap mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat ke depan. Pemerintah Indonesia berharap bahwa langkah ini akan membuka lebih banyak peluang untuk kerjasama di bidang pertahanan dan teknologi dengan negara-negara lain. Selain Prancis, Indonesia juga tengah menjajaki kerjasama dengan negara-negara lain untuk diversifikasi sumber alutsista dan peningkatan kapasitas teknologi pertahanan. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan dan kesiapan TNI melalui berbagai program pelatihan dan modernisasi alutsista lainnya. Dengan peningkatan anggaran pertahanan yang telah direncanakan, diharapkan TNI dapat semakin siap menghadapi berbagai ancaman dan tantangan di masa depan.